Oke teman-teman, kali ini kita kembali di kelas organisasi dan arsitektur komputer. Kita akan belajar tentang input dan output. Jadi tujuannya adalah kita bisa memahami input dan output yang ada di komputer. Karena kemarin komputer kan punya 3 hal penting atau 3 fungsi dasar. Pertama untuk proses, pemrosesan data, kemudian untuk penyimpanan data, dan ketiga untuk perpindahan data atau input output. Ya, jadi input output itu adalah elemen ketiga dari fungsinya komputer. Nah, setiap modul pada komputer itu kan terhubung dengan sistem bus. Ya. Setiap modul pada komputer itu dia saling terhubung dengan sistem bus. Namun input output ini cara kerjanya tidak hanya sederhana kita menghubungkan input output langsung ke sistem busnya dari komputer itu, melainkan input output modul ini dia punya proses logikal yang mendukung komunikasi antara peripheral device itu dengan sistem bus. Nah, jadi tidak langsung input output itu dihubungkan dengan sistem bus, tapi ada logical komputasi lagi. Nah, jadi kalau kalian bertanya kenapa kita tidak menghubungkan peripheral langsung kepada sistem bus, maka alasannya itu karena 3 alasan ini. Yang pertama yaitu terlalu banyak jenis peripheral, ya, wide variety of peripherals. Nah, dan peripheral itu dia punya banyak hal yang dia lakukan. Terdapat banyak hal yang dilakukan oleh setiap peripheral dan itu beda-beda. Perbedaannya itu bisa dari jumlah data yang diproses, kemudian kecepatan prosesnya, dan juga format data yang diproses. Nah, makanya itu tidak bisa diwujudkan untuk menghubungkan langsung peripheral dengan input output dengan sistem bus karena prosesor itu tidak bisa mengontrol semua device kayak gitu secara bersamaan dengan pemrosesan yang berbeda-beda kayak begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, data transfer pada peripheral itu dia kecepatannya jauh lebih lambat daripada memori dan prosesor atau daripada RAM dan CPU. Makanya kita tidak bisa pakai high speed bus yang ada di dalam CPU dan RAM untuk mengkonekkan langsung dengan peripheral. Kemudian yang selanjutnya, peripheral itu dia biasanya menggunakan format data yang panjangnya berbeda dengan yang dimiliki oleh komputer. Makanya kita butuh apa yang namanya input-output modules. Input-output modules itu menghubungkan peripheral atau dunia luarnya komputer itu dengan bagian dalamnya komputer dengan sistem bus. Ya, kemarin kita sudah bahas ya. Sistem bus itu ada 3 jenis, address lines, data lines, dan control lines. Maka input output itu dia menghubungkan antara CPU dan memori. Dia menjadi interface atau penghubung antara CPU dan memori. Kemudian penghubung kepada CPU dan memori. Kemudian menjadi penghubung kepada satu atau lebih peripherals. Oke. Jadi nanti kita akan lihat diagramnya ya, contoh diagram input output modul. Nah, kemudian
kita bahas external devices. External devices itu yang pertama ada human readable external devices. Contohnya seperti screen, printer, dan keyboard, ya. Nah, jadi human readable ini adalah external devices yang cocok untuk berkomunikasi langsung dengan computer user atau dengan manusia, ya. Makanya namanya human readable. Kemudian yang kedua yaitu machine readable, yaitu contohnya monitoring dan control. Jadi machine readable ini dia berkomunikasi dengan equipment atau dengan peralatan komputer. Dan yang ketiga yaitu communication. Communication itu contohnya modem, dan kedua NIC, Network Interface Card. Kalau komputer zaman sekarang mungkin sudah tidak kenal ya NIC ya, mungkin sudah langsung connect ke WiFi atau semacamnya. Jadi dulu itu kalau mau connect internet kita butuh ada semacam kartu yang kita pasangkan ke laptopnya kita, namanya NIC, Network Interface Card. Nah, jadi ini dia digunakan untuk komunikasi dengan remote device atau device yang jauh begitu. Nah, input output modul ini dia fungsinya untuk apa? Ya. Yang pertama yaitu untuk kontrol dan timing. Ya. Dia mengontrol penggunaan peripheral atau transfer data antara peripheral dengan sistem bus di komputer. Kemudian fungsi yang kedua yaitu CPU communication, atau dia berkomunikasi dengan CPU dan juga berkomunikasi dengan device. Yang keempat ada yang namanya data buffering, dan yang kelima ada namanya error detection. Nanti akan kita bahas satu persatu, cuma saya jelaskan secara singkat ya. Jadi yang pertama, kontrol dan timing ini itu fungsi ini maksudnya input dan output modul itu dia berguna untuk mengkoordinasikan aliran atau traffic antara source atau antara sumber-sumber data atau sumber-sumber informasi di dalam komputer dengan external devices atau perangkat dari luar, perangkat luar ya. Contohnya mengontrol transfer data dari external device atau dari perangkat luar ke prosesor harus membutuhkan beberapa banyak step. Misalkan prosesornya harus menginterogasi dalam tanda kutip ya input output modul untuk mengecek status dari device, statusnya ini sudah oke atau belum. Kemudian input output modul dia mengembalikan status dari device ya. Kalau misalkan device tersebut sudah oke untuk dioperasikan, maka data yang ingin diproses oleh device tersebut akan segera ditransmisikan kayak gitu dan seterusnya. Kemudian yang kedua yaitu CPU communication. Seperti yang saya contohkan tadi ya, misalkan dia menghubungkan dengan CPU, menghubungkan device dengan CPU. Kemudian device communication sama kurang lebih mirip dengan CPU communication, dan kemudian data buffering ya. Data buffering ini fungsinya untuk apa? Fungsinya misalkan kita mau mentransmisikan data dari external device atau device luar atau perangkat luar ya, bukan bagian dari komputer, misalkan
misalkan kayak printer atau apa segala macam, kita mau mentransmisikan data ke komputer. Tapi pada saat yang sama, komputer kita sedang sibuk memproses suatu kerjaan, misalkan mengerjakan suatu proses ya. Maka data yang mau ditransmisikan ke komputer itu nanti akan disimpan dulu oleh input output modul, ditahan dulu. Kamu jangan dulu masuk, soalnya di dalam sini komputer atau CPU dia lagi banyak kerjaan. Maka itu namanya data buffering fungsinya. Kemudian yang terakhir yaitu error detection ya. Kalau misalkan input output modul ini dia menemukan suatu error, maka error itu akan dilaporkan kepada prosesor. Jadi errornya itu bisa saja mechanical error atau misalkan electrical malfunction ya, yang dilaporkan oleh device. Kayak misalkan kalau di printer itu ada istilahnya paper jam ya, atau kemudian kalau di hard disk eksternal atau di hard disk eksternal itu ada misalkan permasalahan bad disk track ya, kayak gitu. Nah, jadi seperti yang saya jelaskan sebelumnya ya. Jadi seperti yang saya tunjukkan sebelumnya, fungsi pertama dari input-output modul adalah untuk kontrol dan timing. Yang dilakukan pada saat proses tersebut adalah 5 tahapan atau 5 tahapan ya, 5 tahapan berikut ini ya. Jadi ini adalah tahapan yang terjadi jika ada transfer data dari device luar ya, misalkan printer atau hard disk eksternal atau flash disk juga bisa ya, ke prosesor ya. Yang pertama adalah CPU ya, prosesor dia melakukan cek terhadap input output modul device-nya. Statusnya ini apa ya? Statusnya ini oke apa tidak. Kemudian tahap yang kedua itu input output modulnya, dia mengembalikan status dari device tersebut. Habis itu jika device itu ready, maka CPU dia melakukan request untuk transfer data. Selanjutnya input output data, dia mendapatkan data dari input output modules, dia dapatkan data dari device eksternal itu, dan dari input output modul setelah dapat data dia transferkan ke CPU ya. Dan ada berbagai macam variasi untuk output dan seterusnya ya. Nah, kurang lebih ini input output modul diagramnya. Ini adalah gambar dari struktur input output modul ya. Di sini kita bisa lihat ada sistem bus interface, sudah kita bahas kemarin, dan juga ada di sini external device interface, device yang luar ya, bukan bagian dari komputer ya. Kemudian data lines, address lines, data lines. Ini punyanya sistem, ini punyanya external device. Jadi external input output modul itu dia punya, ada yang namanya data register, ada yang namanya status control register, ada juga input output logic, ada external device interface logic ya. Jadi external device interface logic ini bisa ada banyak ya, tidak hanya satu, tidak hanya dua seperti contoh di gambar ini, tapi bisa ada banyak. Dan dia bisa menerima dan mengirimkan data ke input output logic. Kemudian ada yang namanya data register dan status control register. Ini untuk kalau contoh yang saya sebutkan tadi itu seperti dalam proses buffer ya. Nah, ada juga decision atau keputusan input modul. Yang pertama yaitu input output modul ini
dia bisa membuat keputusan untuk menyembunyikan atau menunjukkan properties dari device tersebut kepada CPU. Jadi ini maksudnya input-output modul ini dia bisa menunjukkan kepada CPU bahwa proses yang bisa dilakukan terhadap data dari external device ini misalkan hanya read dan write atau hanya read saja kayak gitu contohnya. Kemudian input-output modul itu dia bisa mendukung lebih atau hanya satu device. Kemudian dia bisa mengontrol fungsi dari device tersebut atau membiarkan CPU yang mengontrol fungsi atau mengontrol proses dari device tersebut. Kemudian ada juga keputusan yang bisa dilakukan oleh operating system, yaitu misalkan kayak di Unix based operating system itu kan dia bisa menganggap bahwa semua yang dikirimkan kepada dia itu adalah suatu file gitu. Nah, dan kita ke pembahasan yang lumayan bagus ya sekarang, yaitu input-output techniques. Ada 3 hal yang kita bahas. Pertama yaitu programmed input-output, kedua interrupt driven, ketiga DMA atau direct memory access ya. Jadi yang pertama yaitu programmed input-output. Jadi input-output itu dia punya 3 teknik ya. Jadi kita bisa pilih mau yang mana, program, interrupt, atau DMA. Nah, dengan program input-output ini maka data yang dikirimkan antara prosesor dan input modul itu bisa langsung dikirimkan, gitu, bisa langsung ditransaksikan ya melalui input-output modul yang diprogram. Jadi prosesor itu dia bisa mengeksekusi program yang memberikan dia kontrol terhadap input-output operation ya, termasuk misalkan mengetahui status dari device ya, terus kemudian mengirimkan perintah untuk read atau write ya, dan juga bisa yang paling sederhana sih ya, transferring data. Jadi ketika prosesor dia memberikan perintah kepada input-output modul, maka dia harus menunggu sampai input-output operasi yang sebelumnya itu complete atau selesai gitu ya. Jadi jika prosesornya lebih cepat daripada input-output modulnya, maka prosesor itu akan waktunya itu akan banyak terbuang kayak gitu. Jadi seperti contohnya ini ya, CPU itu dia punya kontrol langsung terhadap input-output modul. Kemudian bisa mengetahui status ya, bisa meraba-raba statusnya ini apa dari input-output modul tersebut. Kemudian dari device ya. Kemudian dia bisa memberikan komen untuk read dan write, dia bisa melakukan transfer data. Nah, dan kemudian CPU itu dia akan menunggu sampai input-output modul itu selesai. Maka kalau CPU-nya dia prosesnya cepat, maka ini akan sangat membuang-buang waktu CPU, karena CPU-nya itu cepat banget atau prosesornya cepat sekali, kemudian input-output modulnya lambat atau device-nya lambat. Nah, jadi detailnya kurang lebih seperti ini. Pertama, CPU melakukan request kepada input-output untuk melakukan operation ya. Kemudian input-output modul melakukan operation, melakukan proses tersebut. Kemudian input-output modul dia mengeset status bits-nya dari operation. Setelah itu CPU dia melakukan cek status bit secara periodik. Secara periodik ini tergantung dari CPU-nya ya, dalam satu satuan waktu gitu.
Setelah itu input output modul dia tidak memberitahukan kepada CPU secara langsung ketika selesai, dan dia tidak bisa menginterrupt CPU ya. Jadi CPU harus tunggu atau dia balik lagi nanti. Kemudian IO comments ya, jadi saya pakai istilah IO aja sekarang ya supaya mudah ya. IO itu maksudnya input output. IO comments ini atau perintah IO ini digunakan untuk mengeksekusi perintah atau instruksi yang berhubungan dengan IO. Misalkan prosesor dia mau mengirimkan address ya, atau dia mau mendeteksi address yang akan dikirimkan datanya ya. Kemudian bisa juga prosesor dia melakukan spesifikasi terhadap IO modul atau external device ya. Di sini kalau kita bicara external device sudah jelas ya, external device itu segala hal yang berhubungan dengan dunia luarnya komputer, modem, printer, segala macam. Nah, dan ada 4 jenis ya. Ada 4 jenis IO commands yang bisa diterima oleh IO modules ketika command tersebut diadreskan oleh prosesor. Jadi diadreskan ini maksudnya dialamatkan ya, atau command ini dikeluarkan oleh prosesor, disampaikan kepada IO modul untuk dikerjakan atau dilaksanakannya. Proses yang pertama yaitu control ya. Jadi control itu menggunakan peripheral yang sedang aktif dan melakukan dan memberikan dia perintah untuk melakukan sesuatu. Misalkan ada magnetic tape atau piringan magnet gitu ya. Ya, misalkan piringan magnet pada hard disk itu diperintahkan untuk rewind, untuk mundur atau maju ya, untuk berputar kembali ke belakang atau putarnya ke arah yang sebaliknya. Ya, command ini bisa digunakan untuk peripheral device tertentu saja ya. Yang kemudian yang kedua yaitu command jenis kedua yaitu test ya. Test ini digunakan untuk mengecek status apakah powernya ada ya, listriknya ada, kemudian apakah device-nya error dan seterusnya. Yang ketiga yaitu read and write. Read and write ini maksudnya transfer data melalui buffer tadi ya, ada data dan melalui buffer di register tadi melalui buffer dari dan ke device ya. Jadi ada 4 ya, read dan write ini dia bisa dijadikan satu. Ya, kemudian yang selanjutnya addressing IO device. Jadi pada program IO data transfer itu sangat mungkin sekali dia mengakses memori ya. Dan kemudian setiap device itu dia memiliki identifier yang unik, maka command atau perintah dari CPU itu dia memiliki identifier yang disebut dengan address. Kemudian yang selanjutnya yaitu input-output mapping. Nah, ketika prosesor, main memory, dan I/O ini dia men-share atau membagi common bus, dia menggunakan common bus secara bersamaan, maka ada 2 mode addressing yang
memungkinkan. Yang pertama yaitu map, ya, memory map. Yang kedua dikenal dengan istilah isolated. Nah, yang pertama memory map ini, jadi ada satu address, ada satu space atau satu ruang untuk address yang bisa dipakai untuk yang bisa dipakai untuk input output device. Jadi device dan memori itu dia melakukan share atau dia membagi sebuah address space, ya, atau sebuah space, address space, alamat yang sudah disediakan. Kemudian input output itu dia terlihat kurang lebih sama seperti memori proses read and write memory, ya. Jadi tidak ada command yang spesial untuk input output, dan large selection of memory access commands available. Jadi ada akses untuk jadi kita bisa mengakses komen yang besar, yang banyak sekaligus di memori, kayak gitu. Itu yang pertama, memory map. Yang kedua yaitu isolated I/O. Bedanya kalau yang di memory map I/O tadi, device dan memori itu dia menggunakan address space secara bersamaan. Nah, di isolated I/O ini device dan memori menggunakan address space yang berbeda. Dan juga kita butuh I/O atau memori untuk memilih line atau memilih bus atau memilih jalur, kayak gitu, ya. Jadi terus kemudian ada special command untuk I/O, misalkan seperti limited set. Oke, yang kedua kita bahas tentang interrupt driven I/O. Jadi tadi kan ada 3 teknik dalam melakukan proses input output, ya. Yang pertama tadi sudah kita bahas, dan yang kedua sekarang interrupt driven I/O. Nah, masalah yang terjadi pada program I/O itu adalah prosesor dia harus menunggu lama supaya I/O modul itu dia siap untuk melakukan penerimaan atau pengiriman data. Kenapa prosesor harus menunggu lama? Karena prosesor ketika dia menunggu, dia harus menanyakan status dari input output modul itu. Jadi hasilnya level performance dari seluruh sistem itu dia menurun. Nah, makanya interrupt driven I/O ini dia mengatasi masalah overcome CPU waiting, dia mengatasi masalah CPU yang menunggu tadi. Kemudian tidak ada pengulangan mengecek dari CPU terhadap device, dan kemudian input output modules dia menginterrupt hanya ketika selesai. Jadi tahapan interrupt driven I/O itu kurang lebih seperti ini. Pertama, CPU dia mengisukan command untuk read, kemudian input output modul dia mendapatkan data dari peripheral disk. Pada saat itu CPU dia melakukan proses yang lain. Kemudian input output modul dia melakukan interrupt kepada CPU. Kemudian CPU merequest data dan input output modul mentransfer data. Dari sisi CPU-nya, dia melihatnya seperti ini. Pertama, dia baca command, ya, dia baca perintahnya, ya, perintah yang dikerjakan. Kemudian dia melakukan kerjaan yang lain. Setelah itu, dia mengecek untuk interrupt pada setiap instruction cycle ada tidak. Jika ada interrupt, maka
maka posisinya itu, posisi yang terakhir dari work itu di save dulu di register. Kemudian CPU melakukan proses terhadap interrupt tadi. Ya, interrupt itu bisa berupa fetch data dan penyimpanan data. Ya, dan nanti kita akan pelajari di lebih lanjut di sistem operasi. Tapi di sini nih punya masalah. Ya, kenapa? Yang pertama adalah bagaimana kita mengidentifikasi I/O modulnya itu dia sedang mengeluarkan interrupt, mengeluarkan permintaan untuk interrupt. Itu masalah yang pertama. Kemudian masalah yang kedua, bagaimana kita mengatasi kalau interruptnya itu muncul lebih dari satu. Ya, pada saat interrupt itu kan sebenarnya interrupt akan diatasi oleh interrupt handler. Ya, ada yang namanya interrupt handler. Tapi bagaimana kalau interrupt handler itu dia terinterrupt? Nah, kan masalahnya di situ. Kita ke masalah yang pertama dulu, yaitu bagaimana mengetahui modul I/O mana yang sedang melakukan interrupt. Ya, ada 4 cara untuk mengetahui hal itu. Ya, jadi cara yang pertama itu kita membuat line atau jalur-jalur yang berbeda untuk setiap modul. Ya, pendekatan ini dikenal dengan istilah multiple interrupt lines. Jadi kita membuat line atau jalur yang berbeda untuk setiap modul, ya. Jadi jalurnya ini dihubungkan antara prosesor dengan setiap modul, ya. Dan jalurnya itu berbeda. Nah, hanya saja kita harus melakukan limit terhadap jumlah device-nya. Kenapa? Ya, karena memang ini tidak benar-benar praktis untuk dijalankan, ya, dengan jumlah device yang banyak. Oke, ini pendekatan yang pertama. Solusi yang kedua atau teknik yang kedua untuk mengatasi masalah ini dikenal dengan istilah software pool. Ya, software pool itu cara kerjanya bagaimana? Jadi ketika prosesor atau CPU dia mendeteksi adanya interrupt, maka dia akan mencabangkan, dia akan mengaktifkan apa yang namanya interrupt service routine yang kerjanya itu untuk melakukan pull terhadap I/O modul untuk mengetahui modul mana yang melakukan interrupt. Jadi pull ini dia bentuknya seperti command line yang berbeda. Jadi ketika ada interrupt, CPU merasa ada interrupt, maka CPU menanyakan setiap modul apakah dia melakukan interrupt apa tidak, kayak gitu. Nah, proses ini yang ini nih itu dikenal dengan istilah pull. Tapi kelemahannya adalah proses ini sangat lambat karena harus melakukan pull atau menanyakan satu persatu. Kemudian pendekatan yang ketiga yaitu daisy chain atau hardware pull. Nah, daisy chain atau hardware pull ini adalah pendekatan yang lebih efisien daripada software pull. Jadi ketika pada saat interrupt, semua I/O modul itu dia menggunakan interrupt request line yang sama. Ya, interrupt request line itu jalur untuk interrupt, ya. Nah, itu ada yang namanya interrupt acknowledge line. Jadi interrupt acknowledge line ini dia
dia berada seperti rantai gitu ya di modul. Ketika prosesor merasakan adanya interrupt, maka dia mengirimkan apa yang disebut interrupt acknowledge. Interrupt acknowledge ini dia berupa sinyal ya. Jadi sinyal ini dia berjalan melalui beberapa I/O modul sampai dia tiba di modul yang merequest untuk interrupt itu. Request modul yang sedang merequest interrupt itu biasanya dia akan merespon dengan meletakkan kata atau data di data lines. Nah, kata ini dia bisa berupa dalam bentuk vektor dan dia ini berupa alamat dari I/O modul atau bisa juga berupa identifier yang unik. Identifier itu maksudnya semacam ID yang membedakan I/O modul ini dengan I/O modul yang lain. Nah, pada kasus lain, prosesor dia menggunakan vektor ini sebagai pointer, ya. Sebagai pointer itu sebagai ID ya, sebagai ID untuk membedakan ya, untuk sebagai pointer yang digunakan pada device service routine. Ya, ini akan menghindari pengeksekusian interrupt service routine yang pertama ya. Teknik ini itu ada nama dikenal dengan istilah vector interrupt. Ini pendekatan yang ketiga. Kemudian yang selanjutnya adalah bus master. Teknik yang selanjutnya adalah bus master atau dikenal dengan istilah bus arbitration. Nah, dengan bus arbitration ini I/O modul itu dia pertama harus mendapatkan kontrol dari bus sebelum dia bisa menginterrupt line. Dia bisa menginterrupt line ya. Oleh karena itu hanya satu modul yang bisa melakukan interrupt line pada satu waktu. Ketika prosesor dia mendeteksi interrupt, maka dia akan merespon terhadap interrupt melalui interrupt acknowledge line ya, jalur acknowledge interrupt. Nah, modul yang request interrupt dia itu kemudian akan meletakkan vektor pada data line. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, contohnya ini adalah pada PCI dan SCSI. PCI dan SCSI sudah kita bahas sebelumnya ya di pertemuan pertama malahan. Nah, sekarang masalah yang kedua yaitu multiple interrupt. Bagaimana mengatasi permasalahan multiple interrupt ya. Jadi solusinya ya, pertama, setiap interrupt line dia harus punya prioritas. Mana interrupt line yang diutamakan, mana interrupt line yang bisa diakhirkan ya, dan seterusnya ya. I/O modul yang punya prioritas yang lebih tinggi dia bisa menginterrupt kerja dari yang prioritasnya rendah.
Nah, dan jika kemudian yang memiliki prioritas lebih tinggi, dia bisa menginterrupt lines atau jalur yang prioritasnya lebih rendah. Ya. Kemudian jika bus dia sedang mastering, ya, jika bus hanya mastering, maka master yang sekarang itu dia bisa melakukan interrupt. Ya. Sekarang kita pergi ke contohnya ya. Misalkan contoh PC bus. Misalkan komputer 80x86 itu dia punya satu interrupt line. Kemudian 8086 dia menggunakan 18259A interrupt controllers. Dan komputer 8259A dia punya 8 interrupt line. Jadi proses yang terjadi adalah misalkan pertama 8259A dia menerima interrupts, kemudian 8259A dia mendeteksi atau menyatakan prioritasnya itu yang mana, kemudian dia mengirimkan sinyal kepada 8086 untuk sinyal yang dikirimkan ini melalui INTR line ya. Setelah itu CPU dia mengirimkan sinyal menerima sinyal acknowledge, dan 8259A meletakkan atau mengirimkan vektor yang besar pada data bus. Kemudian CPU melakukan interrupt, memproses interrupt tersebut. Jadi awalnya ada banyak, pada 8259A ini ada banyak request untuk interrupt ya. Request 0, 1, 2, 3, prioritasnya 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian ketika dikirimkan pada 8086, maka ada satu interrupt request yang dijalankan. Nah, kemudian ada juga yang dikenal dengan ESA Bus Interrupt System. Nah, cara kerjanya itu sama saja seperti 8259A, cuma 8295A yang digabungkan menjadi dua. Ya. Jadi 8259A ini digabung sehingga menjadi ESA Bus Interrupt System. Ya. Jadi dia memberikan 15 jalur. Gitu. Kurang lebih seperti ini ya. Lihatnya ya. Misalkan ada request dengan prioritas 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Request, kemudian ini adalah, misalkan ini prioritasnya ya. Ini namanya. Dan ternyata yang sudah siap untuk dijalankan itu adalah request kedua. Gitu. Sehingga yang dijalankan adalah interrupt pada request kedua. Oke. So, jadi teman-teman bisa baca ini ya untuk lebih lanjut. Kemudian yang ketiga kita bahas tentang direct memory access. Tadi kita sudah bahas yang pertama, kemudian kita sudah bahas yang kedua, sekarang kita bahas yang ketiga yaitu direct memory access. Ya. Masalah pada interrupt driven dan programmed I/O itu dia membutuhkan keaktifan dari CPU sehingga transfer rate atau kecepatan transfernya itu terbatas, dan CPU itu dia harus bekerja terus menerus, jadi tidak mandiri. Nah, solusinya adalah dengan menggunakan DMA. Karena itu tadi, kecepatan I/O itu dia terbatas
dibatasi oleh seberapa cepat prosesor melakukan tes dan melayani device. Sehingga prosesor itu dia sibuk menangani I/O transfer. Karena ada banyak instruksi yang harus dilakukan untuk setiap I/O transfers. Kayak gitu. Nah, fungsi dari DMA ini adalah sebagai modul tambahan berupa hardware ya pada bus. Dan ada yang namanya DMA controller ya. Pada DMA ini dia mengambil kerja CPU untuk input output. Karena tadi pada program I/O dan interrupt driven I/O semua proses I/O itu diserahkan kan kepada prosesor. Nah, pada DMA ini proses tersebut diambil alih oleh yang namanya DMA controller. Jadi prosesnya kurang lebih seperti ini. CPU memberitahu kepada DMA controller. CPU bilang, kamu bisa read and write, kemudian bisa menentukan address dari device dan mulai mengalamatkan pada memori block itu data-data yang diperlukan. Kemudian berapa jumlah data yang akan ditransfer. Oke, sudah selesai. Setelah itu CPU dia dia melakukan pekerjaan yang lain. Nah, maka selanjutnya DMA controller itu dia akan mengatasi transfer data tersebut. Kemudian DMA controller dia akan mengirimkan interrupt kepada CPU jika sudah selesai. Jadi semua proses-proses transfer ini dilakukan oleh DMA, bukan dilakukan lagi oleh CPU. Nah, ada yang namanya DMA transfer cycle steering, ya, yaitu siklus dari DMA ini, siklus transferring data dari DMA. Ya, yang pertama DMA controller itu dia mengambil alih bus untuk pada suatu cycle. Nah, dan kemudian dia melakukan transfer berupa satu word data. Nah, jika data yang ditransfer itu dia tidak menunjukkan adanya interrupt, maka CPU dia tidak mengganti pekerjaannya, dia tetap mengerjakan pekerjaan yang sedang dia kerjakan. Kemudian CPU dia berhenti ketika dia akan mengakses bus, ya. Memang ketika CPU dia akan mencoba mengakses bus ini, kerjanya itu akan jadi lebih lambat, tapi tidak selambat ketika dia melakukan transfer seperti pada teknik yang pertama dan kedua tadi, program I/O dan interrupt driven I/O. Nah, efek sampingnya itu apa? Jadi ada pertanyaan bahwa apa efek dari menggunakan caching memory pada DMA? Kemudian kisi-kisinya ya. Berapa sistem bus yang available pada proses tersebut? Nah, ini nanti teman-teman bisa jawab di komen. Nah, konfigurasi dari DMA itu seperti apa? Yang pertama itu ada yang dikenal dengan konfigurasi yang pertama itu dikenal dengan istilah single bus detached MMA controller. Konfigurasinya itu bentuknya seperti apa? Seperti yang ditunjukkan pada gambar ini. Jadi CPU, DMA controller, I/O device semuanya dan main memory itu dihubungkan pada satu bus. Dan dalam satu kali transfer itu menggunakan bus sebanyak 2 kali, ya. Jadi input output dia ke DMA, kemudian DMA dia ke
memori, ya. Sehingga CPU itu dia kerjanya itu sempat diberhentikan sebanyak 2 kali. Ya, kemudian pendekatan yang kedua yaitu single bus integrated DMA controller. Jadi CPU, DMA, dan main memory dikoneksikan kepada dalam satu bus line, tetapi I/O device-nya tidak dikoneksikan pada bus line yang sama, melainkan I/O device itu dia terkoneksi pada DMA controller, kayak begitu. Nah, DMA controller ini dia bisa melayani lebih dari satu device, ya. Contohnya pada DMA controller yang gambar ini. Dan setiap kali transfer data terjadi, dia menggunakan bus hanya sekali, yaitu dari DMA ke main memory. Sehingga CPU ketika diberhentikan kerjanya atau diinterrupt itu hanya terjadi sebanyak 1 kali. Kemudian bisa juga pendekatan yang dilakukan adalah dikenal dengan istilah separate I/O bus. Separate I/O bus itu seperti apa? Itu ditunjukkan pada gambar ini. Jadi CPU, DMA controller hanya ada satu, dan main memory ada. Kemudian ada main memory dikoneksikan pada satu line yang sama. Kemudian setiap I/O device dia hanya terkoneksi pada satu DMA tersebut. Jadi bus line itu dia mensupport semua DMA device yang sedang aktif. Dan pada konfigurasi ini setiap kali transfer itu dia menggunakan bus hanya sekali, jadi dari DMA ke main memory, sehingga CPU ketika dia di-interrupt kerjanya itu atau di-suspend itu hanya sekali. Nah, kemudian yang selanjutnya mau kita bahas yaitu I/O channels. Nah, sekarang ini I/O device itu dia semakin kompleks ya cara kerjanya ya. Tidak hanya sebatas transfer data seperti yang kita tunjukkan sebelumnya, tapi ada banyak sekali proses yang bisa dilakukan oleh berbagai macam I/O ya. Misalkan ada 3D graphic cards ya. Nah, maka prosesnya itu seperti apa? Nah, ada yang dikenal dengan istilah I/O channels. Nah, biasanya itu CPU dia memberikan instruksi kepada I/O controller untuk melakukan transfer, dan I/O controller melakukan segala macam transfer data. Nah, ini akan menaikkan kecepatan karena dia tidak membebankan CPU. Kemudian prosesor yang digunakan itu lebih cepat. Interfacing. Jadi kita akan membahas sekarang bagaimana mengconnect device bersamaan. Jadi bagaimana device yang ada sangat banyak itu kita bisa connect-kan mereka secara bersamaan. Jadi kita bisa hubungkan mereka secara bersamaan. Apa kita menggunakan kabel ataukah seperti apa? Nah, apakah kita membutuhkan prosesor yang dipakai khusus untuk masalah tersebut, ataukah kita menggunakan memori, ataukah kita menggunakan bus. Nah, kita akan ambil contoh kali ini yaitu SCSI atau Small Computer System Interface, dan kemudian kedua kita akan melihat tentang FireWire. Jadi yang pertama adalah SCSI. SCSI itu adalah parallel interface. Dia terdiri dari 8, 16, dan 32 bit lines data, dan bentuknya itu daisy chain. Daisy chain itu seperti rantai ya tadi ya, seperti rantai itu. Kemudian device tersebut dia independen, dan device tersebut bisa berkomunikasi dengan satu sama lain dan juga bisa berkomunikasi dengan host. Nah, SCSI ini dia muncul pada awal tahun 1980-an, dan dulu itu dia hanya bisa menggunakan jalur dengan 8 bit.
dan frekuensi 5 MHz ya. Jadi data rate-nya itu sekitar 5 MB per second, dan dia bisa mengatasi 7 device pada waktu itu. Jika ditambah dengan hostnya, maka bisa melayani 8 device. Kemudian SCSI pada tahun 1991 dia sudah bisa mengatasi melewatkan data pada jalur 16 dan 32 bit. Frekuensinya sudah 10 MHz dan transfer datanya itu bisa mulai dari 20 sampai 40 MB per second. Ya, jadi kalian bisa cek contohnya yaitu Ultra atau Wide SCSI. Kemudian bagaimana SCSI melakukan signaling ya? Signaling itu dilakukan antara initiator dan target. Biasanya antara host dan device. Ya. Kemudian ini skip. Jadi ini gambar fase bus dari SCSI. Ada bus free, arbitration, resolution, command data status, dan message. Ini skip. Ini configuring SCSI. Ya, untuk mengkonfigur SCSI, maka bus itu harus di terminate atau diberhentikan pada setiap ujungnya. Biasanya satu ujung itu adalah satu host hitungannya ya. Jadi kita bisa memplug in terminator atau switch istilahnya. Ya, itu SCSI. Kemudian yang selanjutnya itu Firewire. Firewire itu apa? Firewire itu adalah high performance serial bus. Dia itu kerjanya cepat, kemudian murah, mudah diimplementasikan, dan biasanya juga digunakan di digital kamera, VCR, dan TV. Firewire configuration itu seperti apa? Bentuknya yaitu seperti daisy chain. Ya. Kemudian dia bisa mengatasi sampai 63 device pada satu port. Ini jika dihitung dengan device yang melakukan transferring data itu, maka terhitung dia bisa memproses 64 device. Jadi dia punya jumlah bus yang sampai 1022 bus yang bisa dikoneksikan dengan bridge yang dikenal dengan istilah bridge. Ada istilah bridge, nanti kita pelajari lebih lanjut. Kemudian firewire ini dia dikonfigurasikan secara otomatis dan tidak ada bus terminator atau tidak ada pemutus jalur bus tersebut. Dan strukturnya itu kurang lebih seperti tree ya. Nah, kemudian firewire versus SCSI. Firewire dengan susunan 3 layer ya. Secara fisik, transmission medium, electrical, and signaling characteristic. Kemudian link, transmission of data in packet. Jadi transmission datanya itu dilakukan dalam bentuk paket-paket. Kemudian transitionnya itu dilakukan dengan menggunakan request dan response protocol. Nah, physical layer pada firewire itu dia bisa memproses data dari 25 sampai 400 Mbps dan dia punya dua jenis arbitration. Dia itu berdasarkan pada struktur tree, kemudian dan seterusnya. Nah, link layer, kemudian link layer firewire. Ada dua jenis transmission. Pertama yaitu asynchronous ya.
Jadi data itu dia ditransferkan dalam bentuk paket ke alamat yang sudah jelas. Kemudian setelah ditransferkan maka akan ada acknowledgement atau pemberitahuan balik ya kepada yang mengirimkan data tersebut. Kemudian tipe transmisi yang kedua yaitu asynchronous, yaitu variabel data itu dia dikirimkan pada bentuk paket juga, tetapi dikirimkan dalam bentuk sequence ya, yang bentuknya sudah fix ya. Kemudian addressingnya itu masih belum jelas ya, masih terlalu sederhana dan tidak ada acknowledgement. Nah, untuk lebih lanjut teman-teman bisa baca tentang Universal Serial Bus ya, atau dikenal dengan istilah USB. Ini istilahnya sudah sering kita dengar ya. Kemudian kita bisa coba membandingkan dengan komunikasi standar yang lain seperti Ethernet. Oke, terima kasih.